Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Julianto, nomor induk mahasiswa 203010402017. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran 1 mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf yang keempat yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang ketujuh adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedelapan yaitu huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang kedua ada penulisan kata. Terdiri dari 1 kata dasar, 2 kata berimbuhan, 3 bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 pemenggalan kata, 5 kata depan, 7 partikel, 8 singkatan dan akronim, 9 angka dan bilangan, 10 kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, 11 kata sandang, si, dan sang. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai untuk menunjukkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama, penulisan tahun, judul tulisan yang tandanya seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang keempat ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris.
Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang keenam ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kedelapan ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang ke-10 ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang keempat ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force, mature, de facto, de jure, dan I exploitation, the I home par. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapannya diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian.